Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada bab ke-31 dan bab yang ke-31 masih berkaitan dengan ibadah hati, ibadat qalbiyah, yaitu tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rasa takut kepada Allah adalah ibadah, dan sebagian bentuk rasa takut tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita bina dalam hati kita, karena itulah ibadah yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara sebab-sebab untuk bisa menemukan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari sifat-sifat Allah. Allah bagaimana kalau murka, ya. Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, bahwasanya hukumannya sangatlah keras, ya. Allah Subhanahu wa taala ghadab, marah, terkadang murka, ya. Dan bagaimana Allah tatkala menyiksa suatu kaum, ya. Maka dengan mengenal sifat-sifat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, Maha Perkasa, Maha memberi hukumannya sangat keras, ya. Maka ini membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sifat-sifat Allah yang menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala akan timbul rasa takut. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Itu para ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, "Al-ilmu khasyatullah." Ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang menuntut ilmu semakin menemukan rasa takutnya kepada Allah, berarti sudah benar dia menuntut ilmu. Tapi kalau dia menuntut ilmu, ilmunya bertambah, dia semakin tidak takut kepada Allah, ya, maka ini ada salah, ya, ada yang salah. Famadukhul, pasti niatnya enggak beres, atau niatnya terkontaminasi dengan sesuatu, masih tercampur dengan duniawi dan yang lainnya. Seharusnya orang kalau semakin tambah ilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innama ana a'lamukum billah wa akhsyakum." Aku ini orang yang paling ngerti tentang Allah daripada kalian, dan aku orang yang paling takut kepada Allah. Jadi ilmu itu sebenarnya berbanding lurus dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas. Karena orang semakin mengenal syariat Allah, semakin mengenal sifat-sifat Allah, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk rasa takut kepada Allah, kita pelajari asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang membuat kita takut kepada Allah, kita membaca tentang wa'idullah, tentang ancaman-ancaman Allah, siksaan-siksaan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadisnya, bagaimana sengsaranya penghuni neraka Jahannam, maka akan membuat kita takut. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun. Kata Allah, bagi mereka penghuni neraka Jahannam tumpukan api bertumpuk-tumpuk dari atas mereka, bertumpuk-tumpuk api dari bawah mereka, demikianlah Allah menakut-nakuti hamba-hambanya. Maka para hamba-hambaku, ya ibadi fattaqun, takutlah kepadaku. Jadi kita baca tentang bagaimana siksaan penghuni neraka Jahannam, bagaimana makanan mereka, bagaimana minuman mereka. Ya ini semuanya, ya, wa ta'aman dza ghussah, bagaimana makanan kemudian tersangkut di leher mereka, dan banyak siksaan, berbagai macam bentuk siksaan yang Allah berikan kepada penghuni neraka Jahannam pada hari kiamat kelak. Kita baca ayat-ayat tersebut membuat kita takut kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk dalam penghuni neraka Jahannam. Makanya Allah mengatakan fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka Jahannam. Fattaqun nar artinya ambillah penglindung, wiqayah antara engkau dengan neraka. Harus ada penghalang, jangan sampai kau terjerumus dalam neraka Jahannam. Kemudian perkara yang ketiga di antara perkara yang buat seorang takut kepada Allah, seorang mengetahui tentang kekurangannya dalam beribadah, kurang dia dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Kita tidak usah bicara tentang yang sunnah, kita bicara tentang wajib aja. Bagaimana salat kita masih penuh dengan kusur, masih penuh dengan taksir, masih penuh dengan kekurangan, ya. Ikhlas kita enggak tahu, selama ini kita berdakwah ikhlas atau tidak, cari dunia atau tidak, kita enggak tahu. Selama ini kita ikut pengajian ikhlas atau tidak, selama ini kita jadi DKM misalnya ikhlas atau tidak.
Kita enggak tahu. Semua ini tidak bisa kita pastikan. Sebenarnya tidak bisa kita pastikan, ya. Pujian orang bukan berarti menunjukkan kita ikhlas. Jauhnya orang dari kita juga bukan menunjukkan orang apa? Ikhlas, ya. Kita hanya serahkan, ini perkara gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sadar kita tidak bisa memastikan diri kita ikhlas, maka kita takut kepada Allah. Jangan sampai selama ini perjuangan kita, usaha kita, dakwah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi ditambah dengan kita kurang merasa muraqabah, kurang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita terjerumus dalam kemaksiatan karena kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi kalau ditambah dengan kita ternyata kurang bersyukur kepada Allah, diberi berbagai macam kenikmatan, ya, kita kurang bersyukur, masih malas ibadah, masih malas salat duha, masih malas bangun malam, masih malas baca Quran, sementara nikmat terus turun kepada kita tiada henti-hentinya. Maka ini membuat kita takut kepada Allah karena kita tidak bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang membuat kita takut kepada Allah, ya, Allah menimbulkan siksaan, bencana agar kita sadar, ya, bahwasanya Allah kirimkan bencana, kemudian siksaan, hukuman agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami turunkan ayat-ayat kami kecuali untuk memberi rasa takut kepada hamba-hamba, ya. Ya Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa membinasakan suatu kampung dengan mudah, bagaimana Allah bisa mematikan seorang dengan mudah. Allah kalau ingin membuat gunung meletus, Allah mampu. Allah kalau ingin membuat tsunami, Allah mampu. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi membuat kita takut, ya. Ini azab siksaan di dunia saja atau hukuman di dunia saja begitu mengerikan, apalagi di akhirat kelak. Kemudian juga di antara hal yang membuat kita takut, perkara yang kelima, yaitu kita takut, ya, dengan maksiat yang kita lakukan. Karena maksiat yang kita lakukan itu dampaknya terkadang bukan cuma di akhirat, terkadang di dunia. Mungkin kita kurang menjaga lisan kita, mungkin kita masih zalim orang, mungkin kita kurang berbakti sama orang tua, mungkin kita belum menundukkan pandangan kita, dan ada dampak maksiat yang kita lakukan. Di dunia ada, entah hati kita menjadi hitam, entah kekhusyuan salat kita dicabut oleh Allah, entah kekhusyuan dalam baca Quran hilang. Banyak, terkadang hukuman berupa hukuman duniawi, terkadang hukuman berupa hukuman agama. Membangun pergi salat berjamaah tidak lagi semangat seperti dulu, ikut pengajian tidak lagi semangat seperti dulu. Ternyata gara-gara maksiat yang kita lakukan. Entah pandangan yang kita umbar, entah lisan yang kita lepaskan begitu saja, entah suudzon, dengki yang bercokol di hati kita sehingga menjadikan kita terkena dampak dari maksiat yang kita lakukan, itu membuat kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang membuat kita takut terjerumus dalam kemaksiatan di saat sekarang atau di kemudian hari. Tidak ada yang merasa aman. Tidak ada yang merasa dirinya alim tidak akan terjerumus dalam maksiat. Kita alhamdulillah sudah Ramadan, kita sudah jaga-jaga benar ibadah kita, jaga-jaga benar pandangan kita jaga benar lisan kita jaga benar komentar kita, status kita, ya. Kita enggak tahu setelah Ramadan berlalu, ya. Kemudian setan dilepas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita digoda dengan berbagai macam godaan. Kemudian kita terjerumus dalam maksiat, ya. Maka kita khawatir jangan sampai di kemudian hari kita terjerumus lagi dalam maksiat. Maka ini membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu doa untuk terjauhkan dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wastaghfiruka lima la a'lamu. Tidak lain kecuali karena Abu Bakar takut dengan syirik, riya, sum'ah. Siapa yang merasa aman dari riya dan ujub? Siapa yang merasa aman dari riya dan sum'ah? Tidak ada yang merasa aman. Rasa ingin dipuji adalah potensi yang selalu ada bercokol dalam hati kita. Rasa ingin disanjung, ingin dihormati itu selalu ada dalam hati kita. Itu maksiat, dosa besar. Maka seorang takut kepada Allah, ya, bakalan terjerumus dalam kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang buat kita rasa takut kepada Allah adalah khawatir terjerumus dalam su'ul khatimah, yaitu kesudahan yang buruk, su'ul khatimah. Ini perkara yang menyibukkan orang-orang soleh. Tidak ada di antara mereka yang pede untuk mendapatkan husnul khatimah. Semuanya takut. Berdoa kepada Allah. Kita jangan terpedaya dengan amal kita sekarang. Jangan terpedaya dengan
ibadah kita sekarang. Kita enggak tahu bagaimana penghujung kita. Allah menjadikan itu sesuatu yang gaib. Hanya Allah yang tahu di takdir yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya. Kita tidak tahu nasib kita. Maka jangan pede, jangan merasa aman, ya, merasa bangga dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita enggak tahu bagaimana penghujung diri kita. Betapa banyak orang yang dahulunya soleh, kemudian di ujung-ujung berubah menjadi rusak. Ya. Betapa banyak orang tadinya rajin sholat, tahu-tahu ateis, kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang tadinya mengaji, kemudian mulai ragu. Dia tidak murtad, tapi dia ragu dengan Tuhan. Dia mulai suudzon, berburuk sangka kepada Tuhan. Ya. Oleh karenanya banyak hal. Seorang tidak tahu bagaimana penghujung hidupnya, maka jangan dia pede, dia tetap takut kepada Allah, minta kepada Allah, jangan sampai meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Ini di antara hal-hal yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan seorang beribadah harus dibangun di atas 3 perkara sebagaimana tadi saya sebutkan di awal sesi yang pertama, arkan al-ibadat al-qalbiyah, disebut dengan rukun ibadah hati. Rukun ibadah hati ada 3, yaitu al-khauf dan roja dan mahabbah. Jadi rasa takutnya itu tidak boleh bersendirian, dia harus disertai dengan pengharapan. Kapan seorang yang dia hanya takut saja dan dia tidak punya pengharapan kepada Allah, maka dia terjerumus dalam al-qunut atau al-ya'su min rahmatillah, putus asa, dan itu dosa besar. Ya, bahkan kekufuran. Wala tay'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Yakub kepada anak-anaknya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Ya. Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Ya, jadi tidak boleh juga orang hanya takut doang. Takut tersebut hanya bernilai ibadah kalau disertai dengan roja, berharap kepada Allah. Jadi seorang hamba di antara khauf dan roja. Ibarat burung, kalau sayapnya cuma satu dia akan jatuh. Harus dua-dua, sayapnya harus dua. Ada sayap khauf, takut kepada Allah, ada sayap roja, berharap kepada Allah. Dan demikianlah kita sekarang beramal soleh. Kita berharap amal kita diterima, tapi kita masih ada takut, jangan-jangan tidak diterima. Jangan-jangan tidak diterima. Ini di antara hal yang buat kita takut juga, jangan sampai apa yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita suudzon sama Allah, tapi suudzon kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan saya kurang ikhlas, jangan-jangan saya masih riya, jangan-jangan kita bukan suudzon kepada Allah, kita husnudzon. Allah Maha menerima. Tapi masalahnya kitanya, apakah amal kita benar-benar diterima? Apakah amal kita benar-benar tulus? Allah alam. Enggak ada yang pastikan, enggak ada yang tahu. Ya. Enggak ada yang tahu. Oleh karenanya seorang tatkala beribadah di antara khauf dan roja. Kata sebagian ulama, barang siapa yang ibadah cuma khauf saja, maka jadi khawarij. Khawarij, dia tidak punya pengharapan dan dia memutuskan harapan dari orang-orang sedikit kafir kafir, tidak memberikan harapan kepada dirinya dan tidak memberi harapan kepada orang lain. Barang siapa yang hanya ibadah dengan mengharap saja tanpa ada rasa takut, merasa aman terus, tenang aja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tenang saja, mau dosa sebanyak apapun Allah akan ampuni. Dia lupa kalau Allah juga syadidul iqab. Ya, dia lupa Allah hukumannya keras, maka dia akan jadi murji'ah. Kata Allah, nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Kata Allah, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, anni ana ghafurur rahim, aku adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna adzabi, tapi ingat, azabku huwal adzabul alim, azab yang sangat pedih. Jadi seorang di antara khauf dan roja. Ada khilaf di kalangan para ulama, kapan seorang menguatkan sisi khaufnya, kapan seorang menguatkan sisi rojanya, ataukah harus seimbang terus? Wallahu bisawab, seorang berusaha seimbang terus. Namun tatkala dia melakukan banyak maksiat, maka dia berusaha untuk apa? Khauf, maka dia berhenti dari maksiatnya. Ya. Atau dia merasa aman, maka dia tingkatkan rasa khaufnya. Tapi kalau mulai timbul keputusasaan, maka dia tingkatkan apa? Rojanya. Tapi hukum asalnya seorang berusaha antara khauf dan roja. Jangan berlebihan salah satunya karena khawatir akan salah ya. Kecuali tatkala akan meninggal dunia, maka dia perbanyak rojanya. Ya, perbanyak rojanya. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala,
Kata Anas bin Malik, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa fil maut. Rasulullah sallam menjenguk seorang pemuda yang dia dalam kondisi sakaratul maut. Dalam kondisi al-ihtidhar. Itu mau meninggal dunia. Faqala, maka Nabi bertanya kepada pemuda tersebut, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kau dapati dirimu? Bagaimana kau dapati jiwamu menjelang meninggal ini? Kata pemuda tersebut, "Arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dzunubi." Ya Rasulullah, aku berharap kepada Allah dan aku takut dengan dosa-dosaku. Dia mau meninggal, dia kumpulkan antara apa? Khauf dan apa? Dan raja. Kata Nabi, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kau dapat dirimu? Kata dia, "Arjullaha wa akhafu dzunubi." Aku berharap kepada Allah dan aku takut dengan dosa-dosaku. Maka Nabi mengomentari, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallam, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin." Tidaklah raja dan khauf terkumpulkan pada hati seseorang mukmin dalam kondisi mau meninggal dunia, illa a'tahu Allahu alladhi yarju, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan, wa ammanahu min alladhi yakhaf, dan Allah akan membuat dia aman dari apa yang dia takutkan. Jadi kalau kita meninggal dunia, kita kumpulkan raja ingin dapat surga dan khauf takut dari neraka jahanam, insyaallah dikabulkan. Dan ini dalil bahwasanya tatkala meninggal dunia kumpulkan tetap antara raja dan apa? Khauf, antara raja dan khauf. Tapi kalau orang tidak terbiasa, repot. Sakaratul maut itu bukan perkara yang ringan. Orang akan meninggal dalam kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia selalu merasa aman, nanti dia merasa aman padahal masuk neraka. Kalau dia merasa takut berlebihan terus, bisa jadi meninggal dunia dalam kondisi demikian. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggabungkan kedua-duanya. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau dikatakan seluruh penghuni bumi masuk surga kecuali satu orang, tetaplah engkau khawatir jangan-jangan aku satu itu yang tidak masuk surga. Paham? Kalau dikatakan seluruh penghuni bumi masuk neraka kecuali satu orang, berharaplah itu satu orang itu mungkin saya yang selamat itu. Tetap pengharapan kuat, tetap rasa takut apa? Kuat, seimbang. Saya ulangi, ada yang mengatakan kalau ada dikatakan bahwasanya seluruh penghuni bumi masuk surga kecuali satu orang, khawatirlah engkau jangan-jangan kau itulah yang tidak masuk surga. Kalau seandainya seluruh penghuni bumi masuk neraka kecuali satu, berharaplah engkau. Jangan-jangan engkau satu itulah orang yang tidak masuk neraka jahanam. Maka seorang tetap seimbang antara khauf dan roja. Jika dia bisa menata hatinya, maka dia akan beribadah dengan baik. Tinggal ikhlas dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas tentang namanya al-khauf ya. Tolong dihapus. Sekarang kita akan bahas macam-macam takut ya. Al-khauf. Terbagi menjadi 3 ya. Al-khauf al-masyru'. Takut yang disyariatkan. Yaitu takut kepada Allah. Dan sebab-sebabnya tadi yang telah saya sebutkan. Supaya bisa takut kepada Allah tadi, sebabnya sudah saya sebutkan. Ada yang bisa ulang? Catat aja enggak? Gimana mau ulang? Ada yang catat tadi? Hah? Berapa poin? 7, 8. 8. 9 dong. Takut kepada Allah. Yang kedua, al-khauf
al-muharram. Takut yang haram. Yang ketiga, al-khauf al-jaiz. Takut yang boleh. Takut yang boleh seperti takut secara tabiat. Takut secara tabiat. Seperti takut kepada ular. Takut kepada ketinggian misalnya. Dan takut kepada hantu masuk mana ini? Nenek. Takut kepada hantu masuk mana? Tunggu dulu, sebentar. Jadi tidak semua takut haram ya. Ada takut yang boleh. Ya. Takut kepada macan boleh. Ya. Takut kepada ular boleh. Ya. Saya dulu pernah ketemu seorang, dia dakwah di pondok, dia datang ke pondok, kemudian dia ceramah. Dia dari Kalimantan. Dia bilang aku tinggal di hutan. Dia bilang kita nggak boleh takut kepada siapapun. Nggak boleh takut kepada macan, nggak boleh takut kepada singa. Waduh, repot kalau gini. Kalau gini yang bertauhid cuma Tarsan ya. Yang salafi cuma Tarsan. Yang nggak benar ya. Takut tabiat, orang lihat macan siapa yang nggak takut ya? Orang lihat ular siapa yang nggak takut? Ya wajar, takut tabiat. Manusia punya rasa takut. Oleh karenanya, contoh takutnya Nabi Musa alaihissalam. Allah sebut dalam Al-Quran banyak, dalam surat Al-Qasas, dalam surat kisah Nabi Musa ya. Inni akhafu walahum alayya dzambun fa akhafu ay yaqtulun. Saya punya kesalahan kepada mereka ya Allah. Saya takut mereka bunuh saya. Nabi Musa waktu keluar dari Mesir kata Allah, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Nabi Musa keluar dalam kondisi takut, yataraqab, jangan-jangan ada serangan tiba-tiba, penangkapan tiba-tiba, jadi deg-degan, khaifan yataraqab. Nabi Musa takut, ini takut tabi'i. Lalu Allah berfirman tentang para nabi, kata Allah, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Dan para nabi yang telah menyampaikan risalah Allah dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kenyataannya Nabi Musa juga takut. Maksudnya itu takut yang yang ibadah, mereka hanya takut kepada Allah. Takut ibadah hanya kepada siapa? Allah. Adapun takut ini namanya khauf at-tabi'i. Takut yang tabiat, secara tabiat. Ya, takut dikejar orang, takut lihat orang pegang pisau, takut dengan senjata, takut dengan ketinggian. Ya. Kalau kita di pinggir, ya takutlah lihat ketinggian di bangunan, takut. Kamu enggak takut? Syirik loh kalau takut. Waduh. Itu suruh masuk ke tempat macan, lawan macan. Kalau takut syirik, ya enggak lah. Itu takut yang wajar, ketakutan yang wajar, namanya takut tabi'i. Ya. Adapun takut yang haram ada dua. Ada al-khauf asy-syirki dengan al-khauf al-muharram, cuma maksiat aja. Okay. Yaitu mujarrad al-maksiyah la tablugh ila haddi syirk. Itu maksiat tidak sampai syirik. Nah, al-khaufu syirki, khauf yang syirik, para ulama mengistilahkannya dengan khauf, al-khaufu sirri. Al-khauf as-sirri. Sirri ya. Sirri itu sir itu suatu yang rahasia, yang halus, yang tidak kelihatan sebabnya secara zahir ya. Jadi seperti contohnya, takut kepada kalau kamu kasih sajen kamu akan begini-begini. Enggak ada sebabnya. Emang kesajian apa hubungannya?
Itu namanya khauf sirri. Ketakutan yang menimpa sesuatu tanpa ada sebab yang zahir. Itu namanya khauf sirri. Seperti kalau kamu tidak minta kepada penghuni kubur, kamu akan ditimpa dengan apa? Sakit, kau akan celaka. Itu khauf, itu yang syirik, itu enggak boleh. Tidak ada beda. Beda kalau ini zahirnya ada macan depan ya, takutlah wajar lah. Ya, tapi kalau tidak kasih sajen nanti bakalan kamu celaka, bakalan kalau kamu tidak kasih sajen maka kemudian nanti rumah tanggamu hancur. Ini namanya khauf sirri. Ketakutan kepada suatu yang halus yang tidak kelihatan apa? Sebabnya. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada para anbiya, ya. Seperti yang dikatakan oleh kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud alaihissalam, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Kata mereka, wahai Hud, ya, kami tidak akan beriman dengan apa yang kau sampaikan. Ya. Kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami dan kami tidak akan beriman dengan apa yang kau sampaikan. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Dan kami katakan kepada engkau, kau akan ditimpa dengan keburukan dari sebagian tuhan-tuhan kami. Ya. Bagaimana tuhan-tuhannya patung? Tapi mereka menakut-nakuti Nabi Hud. Kau akan ditimpa dengan kemudaratan gara-gara kau mencela Tuhan kami. Maka Nabi Hud berkata, qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an tsumma la tunzirun. Kata Nabi Hud, aku berlepas diri dari sembahan-sembahan kalian. Ya, Allah bersaksi atas hal ini, fakiduni jami'an. Hendaknya kalian semuanya bikin makar kepadaku, tsumma la tunzirun, dan jangan kalian tunda-tunda makar kalian kepadaku. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Dan ini hebatnya Nabi Hud alaihissalam. Dia diancam akan ditimpa dengan keburukan. Kata Nabi Hud, kalian kumpul semuanya bikin keburukan sama saya. Jangan tunda-tunda ya. Saya tawakal kepada siapa? Pada Allah. Itu hebatnya Nabi Hud. Jadi kalau ada orang ngancam ente, nanti kamu saya santet, panggil dukun semuanya, suruh santet saya. Jangan tunda-tunda. Saya tawakal kepada Allah. Habis itu naik motor ngeng hilang. Itu namanya khauf sirri, itu tidak boleh. Jadi takut yang tidak ada sebabnya itu bisa menjerumuskan pada apa? Kesyirikan. Sebagaimana orang-orang musyrikin menakut-nakuti kaum mukminin dengan tuhan-tuhan mereka, dengan wali-wali mereka. Yang tidak mungkin, ya. Contoh seperti lagi, ini seperti tadi kisah apa? Kisah Nabi Hud ya. Nabi Hud diancam alaihissalam. Diancam dalam surat Hud. Saya pernah ketemu dengan salah seorang, antum mungkin tahu, cuma saya nggak mau sebut namanya. Dia cerita, dia dulu belajar di tempat sufi ya. Dia punya guru, seorang Habib ya. Tetapi dia diajari, kalau dia mau bikin sesuatu kayaknya Habib itu ngelihat, jadi dia takut. Nanti ketahuan sama si Habib, ketahuan sama ini. Ini ketakutan yang saya pada apa? Kesyirikan. Seakan-akan gurunya itu adalah maha melihat dan maha mengetahui. Jadi dia bukan lagi takut kepada Allah. Mau macam-macam, bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada seakan-akan kamera CCTV jalan terus sama dia. Ini enggak benar seperti itu. Dari mana dia tahu ente sedang ngapa-ngapain dan apa yang mau dia lakukan sama ente? Kalau ente gini-gini emang dia mau ngapain? Ya. Maka ini enggak boleh. Takut seperti itu takut yang bisa sampai pada derajat apa? Kesyirikan. Karena tidak ada sebabnya dan seakan-akan menyamakan ini dengan Allah. Karena yang mengatur segala sesuatu, jadi sebenarnya takut ini berkaitan dengan uluhiyah dan rububiyah. Berkaitan uluhiyah, itu ente tidak boleh takut seperti ini kecuali hanya kepada Allah. Dan berkaitan dengan rububiyah, karena sebenarnya yang bisa memberikan kemudaratan kapan saja cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mematikan ini, Allah mau terserah Allah mau buat gempa ini, mau tsunami ini, mau meledakkan gunung, kapan saja Allah membuat orang tabrakan, Allah membuat orang tiba-tiba buta, Allah terserah Allah. Allah kapan saja bisa bikin. Yang bisa begitu cuma siapa? Allah. Nah, tatkala seorang merasakan ada selain Allah yang bisa seperti itu namanya syirik. Itu namanya khauf sirri. Ya, beda kalau tadi khauf tabi'i tabiat di depan kita ada yang kita takuti wajar. Paham? Sekarang saya sama antum. Antum sudah paham sekarang? Saya tanya sama antum sekarang. Takut sama hantu. Masuk mana? Syirik, haram atau boleh? Itu jangan sembarang berfatwa ente ya. Coba.
Takut sama hantu, tiba-tiba muncul gondrowong. Wong. Takut apa itu? Syirik haram atau ente jangan syirik-syirikan orang ya. Syirik haram apa boleh? Tabiat ya akhi. Wajar. Lihat hantu kemudian giginya geraham semua. Rambutnya berdiri semua, orangnya ketakutan wajar. Ente memang ente enggak takut ente. Ente juga takut paling kalau tiba-tiba mak lampir muncul wah. Tapi ente harus berusaha lawan. Tapi takut wajar, lihat seperti bentuk mengerikan seperti itu wajar. Ente jangan bilang dia syirik. Ente jangan bilang dia haram. Ya, karena hantunya muncul di depan mata, orang takut wajar. Tapi ente harus lawan. Ente punya apa? Punya ayat kursi, ente punya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 3 qul, ente punya surat Al-Baqarah. Ya, maka ente harus lawan. Ya, ente jangan apa namanya? Jangan mengalah. Jadi kalau dia lagi nangkut ente juga, wah, ente juga gituin dia. Biar hantunya kayak gitu. Ternyata dia nakut-nakutin saya ya. Jadi jangan takut ya, harus melawan. Kita punya Allah berikan itu karena itu mengganggu. Jin yang baik banyak, tidak semua jin seperti itu. Ada jin yang baik, ada jin yang buruk. Jin yang buruk maka kita melawan. Tapi tidak dikatakan itu syirik, enggak. Tidak dikatakan itu apa? Haram. Karena dia melihat sesuatu yang menakutkan. Wajar atau tidak? Wajar. Allah alam bisawab. Jadi kalau ada hantu muncul dengan muka yang jelek, kita ketakutan, ya wajar. Itu masuk khauf apa? Khauf tabi'i. Setuju atau tidak? Ente mau syirik, terserah ente mau syirik. Kalau saya enggak, itu bukan khauf yang syirik. Yang syirik tadi yang disebut dengan al-khaufu sirri. Takut kepada sesuatu yang tidak ada sebab yang zahir. Tahu-tahu seorang takut kepada dukun akan menyantet misalnya, takut kepada jin bakalan bahkan membuat kita enggak laku barang dagangan. Ini enggak benar, enggak ada. Yang bisa begitu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun al-khauf muharram ini sebenarnya masuk kepada khauf tabi'i ya. Sebenarnya dia masuk kepada khauf tabi'i. Hanya saja menghalangi orang untuk beramal soleh atau menjerumuskan dalam maksiat. Contoh. Aduh saya enggak mau pakai jilbab, nanti diejek-ejek sama orang. Itu takut kan? Takut ejekan wajar. Takut diejek, akhirnya enggak pakai jilbab. Berarti dia takut yang apa? Haram. Takut dia terhadap ejekan suatu yang tabi'i atau tidak? Tabi'i. Tetapi tatkala rasa takut tadi membuat dia akhirnya bermaksiat kepada Allah, maka menjadi takut yang haram. Paham? Seperti itu. Dan takut yang haram ini hukum asalnya haram. Tetapi terkadang bisa menjerumuskan dalam riya atau tadi mencari keridhaan manusia. Ini terkadang dalam riya atau syirik. Ingin dipuji oleh orang. Aduh, kalau saya misalnya pakai celana cingkrang, wah nanti saya dikatakan ini, mending saya kelihatan tidak cingkrang supaya kelihatan orang soleh misalnya. Berarti dia cari apa? Cari pujian. Nah itu berarti takut itu mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi hukum asalnya sekedar maksiat. Hukum asalnya sekedar maksiat. Namun bisa menjerumuskan orang dalam apa? Dalam syirik. Ya. Sehingga dia beramal karena orang lain. Dia beramal karena orang lain. Misalnya, aduh, kalau saya enggak ke sholat berjamaah nanti diomelin. Nah, biar dia senang saya sholat berjamaah. Itu kayak jadi takut sama omelan orang, dia sholat berjamaah supaya dipuji orang. Berarti riya. Paham ya? Jadi bisa terjerumus dalam riya, tapi hukum asalnya dia maksiat. Paham? Agar kita terhindar dari al-khauf yang al-muharram, maka kita ingat perkataan
Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, dia berkata, "Man arafan nasa istarah." Barang siapa yang tahu kondisi manusia, dia akan istirahat. Artinya dia akan rileks, santai. Manusia itu kalau mencaci maki, apa pengaruhnya? Biarin aja dia caci maki. Tidak akan merendahkan antum. Manusia kalau memuji antum pun tidak akan mengangkat derajat antum di sisi Allah sedikit pun. Jadi manusia kalau lagi marah, maki-maki antum, jangan terpedaya. Kalau dia lagi mujinya luar biasa. Jangan terpedaya juga. Tunggu kalau dia lagi masalah sama ente, dia pasti akan maki-maki juga. Ngapain kita berharap dengan pujian manusia? Yang manusia itu pada hakikatnya hanyalah seorang yang sangat lemah, ya, yang tidak kuat. Kalau dia sakit maka dia tidak bisa apa-apa. Kalau dia mati dagingnya busuk. Maka ngapain kita berharap dari orang-orang seperti itu? Maka kata Fudail bin Iyad, "Man arafan nas," barang siapa yang tahu hakikat manusia, istarah. Ngapain saya pikirin komentar mereka? Yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terjauhkan dari al-khauf yang muharram tadi, al-khauf al-muharram. Ya dia pakai jilbab, orang maki-maki, biarin aja. Biarin aja ya. Jadi istri saya, ini nanti dihapus ya, cerita aja. Istri saya nginap di rumah saudaranya. Kenapa saya bilang istri saya? Saya bilang ada akhwat saja, enggak usah bilang istri saya. Qadarullah sudah cukup. Harus saya bilang tadi ada akhwat. Ya udahlah, enggak jadi deh. Sudah. Nanti istri saya riak. Lanjut aja, lanjut. Baik, silakan dicatat. Kalau sudah kita lanjut. Sudah dicatat? Sudah ya? Baik. Kita lanjut. Adapun ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalat." Yang pertama, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sungguhnya itu hanyalah perbuatan syaitan yang ingin menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Syaitan ingin menakuti kalian dengan wali-walinya, dengan pasukan sudah banyak, kalian akan binasa ya. Fala takhafuhum, maka jangan takut dengan wali-wali syaitan, wa khafuni, takutlah kepadaku jika kalian beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengalahkan khauf tabi'i untuk taat kepada Allah. Karena ini ceritanya, ayat ini turun tatkala setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud, orang kaum musyrikin sudah pergi, Nabi mengejar mereka. Nabi tidak dalam kondisi terluka-luka. Para sahabat bukannya takut. Mereka setelah berkumpul, mereka bikin di suatu tempat namanya Hamra'ul Asad. Dekat Miqat ya. Kenapa? Karena Nabi dikata-katain sama orang, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Wahai Muhammad, sungguhnya orang-orang sudah kumpul untuk menyerang kalian kembali, maka takutlah kepada mereka. Jadi ditakuti bahwasanya kaum Quraisy sudah kumpul lagi pasukannya untuk menyerang kembali kota Madinah. Setelah menyerang di Uhud ingin menyerang lagi. Namun Nabi tidak takut, Nabi bangkit ingin mengejar mereka. Maka Allah mengatakan innama dzalikumu syaitan. Itu hanyalah ucapan syaitan, yukhawifu awliya'ahu. Artinya takdirnya syaitan ingin menakut-nakuti, yukhawifukum awliya'ahu, ingin menakut-nakut kalian dengan wali-wali mereka, Abu Jahal dan teman-temannya. Ini sekarang saya tanya antum, ini takut tabi'i atau takut sirri? Ditakut-takuti Abu Jahal dan teman-temannya. Sirri atau tabi'i? Tabi'i ya, Abu Jahal masih pasukan 1000 orang. Abu Jahal sudah tewas ya, bukan Abu Jahal. Maksudnya Abu Sufyan ya. 1000 orang. Jadi takut tabi'i, tetapi takut tersebut tidak boleh menghalangi kalian dari berjihad di jalan Allah. Maka kata Allah, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka Nabi pun berangkat menyerang mereka. Ternyata mereka sudah kabur, tidak jadi perang. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Ya, sudah mau azan ya? 5 menit lagi. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan menegakkan salat dan membayar zakat. Wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah.
Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Ini di sini Allah memuji orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi seorang hadirkan dalam dirinya, saya hanya takut kepada Allah, ya. Orang takut-takut enggak, saya takut kepada Allah. Ini ketaatan saya akan jalankan apapun resikonya. Yang saya takut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah apa yang terjadi. Misalnya, ya, ini pujian bagi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Al-Ankabut, kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Ngaku beriman, lisannya mengucapkan amanna billah. Fa idza udhiya fillah, tatkala mereka disiksa karena Allah, karena mereka beriman, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka mereka menjadikan siksaan orang-orang seperti azab Allah. Akhirnya mereka murtad. Akhirnya mereka apa? Murtad, atau mereka menjadi munafik, sebagaimana disebut dalam buku tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Jadi ini kisah turun kepada sebagian orang Mekah yang mereka masuk Islam, tapi iman mereka enggak kuat. Makanya surat Al-Ankabut di awal Allah sebutkan tentang fitnah. Kata Allah, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Kata Allah, apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar, mana yang imannya enggak benar. Kemudian Allah sebutkan di ayat 9 tentang sebagian orang, ya, yang mereka fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Kalau mereka diuji, disiksa, mereka menjadikan siksaan tersebut seperti azab Allah sehingga mereka memilih selamat dari siksaan manusia. Paham? Bagaimana cara selamat dari siksaan manusia? Mereka anggap samalah siksaan manusia sama siksaan apa? Neraka, yang mending yang di depan aja kita selamat, yang nanti urusan belakangannya. Akhirnya mereka memilih untuk selamat dari siksaan manusia dengan cara murtad kepada Allah, kembali lagi kepada kesyirikan. Ini berarti mereka takut dengan gangguan manusia sehingga nekat untuk murtad gara-gara takut kepada manusia. Ini contoh bahwasanya ketakutan tabi'i mengantarkan kepada kekufuran. Ketakutan tabi'i mengantarkan kepada kekufuran. Ini tidak boleh. Kemudian juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu', kata Nabi SAW, inna min dha'fil yaqin an turdhiyan nasa bi sakhatillah. Ya, di antara lemahnya keyakinan, lemahnya iman, engkau mencari keridhaan manusia dengan kemarahan Allah. Yang penting orang senang, tapi Allah murka sama ente. Orang maunya begini, kita ikuti kemauan orang. Orang senang tapi Allah murka sama kita. Ini bahaya. Wa antahmadahum ala rizqillah, dan juga di antara lemahnya keimanan, engkau memuji manusia gara-gara mereka kasih engkau rezeki. Kata yang seharusnya engkau memuji Allah Subhanahu wa taala. Engkau berterima kasih kepada orang yang kasih kau rezeki, tetapi pujiannya kepada siapa? Allah. Bukan engkau puji orang tersebut, lupa kepada Allah, karena yang mengirimkan rezeki lewat orang tersebut siapa? Allah. Ente doakan dia, ente ucapkan jazakallah khairan, tapi yang ente puji Allah, bukan dia. Yang ente puji adalah Allah, bukan dia. Kalau ente langsung fokusnya muji kepada orang tersebut, itu menunjukkan iman ente rendah. Paham? Karena yang mengatur rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa antazimmahum ala ma lam yu'tikallah. Dan sebaliknya, kalau ternyata rezeki ente terhalang, ente maki-maki dia, salah juga. Karena ente tahu semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya ente minta kepada Allah, mudahkan orang itu untuk memberi rezeki kepada ente. Karena yang menentukan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris. Sungguhnya rezeki Allah itu tidak akan ditarik oleh orang yang semangat, wala yarduhu kurhu karih. Dan orang yang benci tidak bisa menghalangi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan azan. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi, hadis Abu Sa'id yang baru kita bacakan, hadisnya dhaif karena di dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Marwan As-Suddi, dan dia adalah perawi yang dhaif. Demikian ada Atiyah Al-Aufi dan juga seorang yang dhaif. Tetapi makna hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi seorang ya jangan sampai mencari keridhaan manusia hanya dengan akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oh, ini boleh supaya orang senang. Gimana hukumnya Ustaz? Oh, boleh, enggak apa-apa, supaya orang senang.
Orang senang tapi Allah murka sama ente. Ini musibah. Kemudian yang hadis yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Qala, jadi hadis ini ceritanya kataba Muawiyah ila Aisyah ummul mukminin. Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Aisyah. Anuktubi ilayya kitaban tusini fihi. Kemudian dia tulis surat kepada Aisyah, wahai Aisyah, tulislah suatu tulisan dan berilah wasiat kepadaku dalam tulisan tersebut. Wala tukthiri alayya, dan jangan banyak-banyak wasiatnya. Jadi dia minta nasihat kepada siapa? Aisyah. Ini dalil tentang mulianya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai Muawiyah seorang kepala negara minta apa? Minta nasihat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah pun menulis surat kepada Muawiyah. Isinya, salamun alaik, amma ba'du. Kemudian daripada itu, fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan mencukupkan dia dari beban manusia. Manil tamasa ridhan nas bi sakhatillah, barang siapa mencari kesenangan manusia dengan kemurkaan Allah, yang penting orang senang, Allah murka, wakalahullah ilan nas, dan maka Allah akan buat dia diserahkan kepada manusia. Assalamualaikum. Itu saja wasiatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Tapi wasiatnya sangat berbobot. Intinya Nabi bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Orang marah, biarkan marah. Ya. Kapan mereka mau tahu kalau kita sembunyikan kebenaran? Sampaikan. Mereka marah ya sudah. Kita tidak cari perkara, tapi al-haq, kebaikan, kebenaran harus disampaikan dengan cara yang terbaik, dengan bijak, dengan dalil. Mereka marah ya sudah, mau diapain? Kalau semua orang takut orang marah, kapan mau jelaskan ini syirik, ini bid'ah? Enggak jelaskan. Akhirnya orang tidak tahu. Ya. Maka seorang kalau niatnya tulus, bukan ingin dipuji, bukan dikatakan sok, tapi dia ingin menjelaskan kepada manusia tentang suatu kebenaran. Meskipun mereka marah, dia mencari ridha Allah, maka Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia. Tapi sebaliknya kalau seorang mencari keridhaan manusia, datangkan kemurkaan Allah, yang penting orang senang, maka dia akan binasa karena Allah akan serahkan dia kepada manusia gara-gara takut kepada orang lain, gara-gara takut kepada orang lain. Ya, ini tentunya perkara yang tercela, takut yang haram, bahkan takut bisa syirik, melakukan suatu amalan untuk mencari pujian manusia, takut dicela, ingin dipuji manusia, dia melakukan suatu perbuatan, maka dia terjerumus dalam riya, terjerumus dalam apa? Riya, dan ini tercela, maka seorang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin kajian kita. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab yang mampunya kita jawab. Pertanyaannya, afwan Ustaz, ana jatuh cinta kepada seorang akhwat. Pertama jatuhnya, kedua ana jatuh bangun berjuang untuk menghalalkannya, namun hasilnya membuat ana menjadi jatuh berantakan. Karena dia jatuh ke lain hati. Ini ada beberapa jatuh cinta, jatuh bangun, jatuh berantakan, jatuh hati kepada orang lain. Bagaimana caranya agar Anda bisa melupakannya? Berdoa kepada Allah. Sudah, ini sudah selesai. Tutup buku. Sudah punya orang. Haram bagi Anda untuk mengangan-angankan istri orang. Yakinlah bahwasanya itu bukan yang terbaik bagi Anda. Kalau terbaik Anda berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan. Ternyata Allah tidak jodohkan, ya sudah. Kalau rezeki suatu saat akan datang. Kalau enggak ya sudah. Jangan berharap lagi. Sudah, percuma ente mengharapkan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan, hampir-hampir mustahil, dan hanya buat Anda menderita. Dia udah milik orang, mau diapain? Mendingan ente cari yang halal. Ngapain kita menghalalkan sesuatu yang hampir-hampir tidak mungkin bisa kita kerjakan. Ya, mengharapkan keajaiban. Tunggu akhirnya kapan suaminya mati? Ya repot. Ya akhirnya berniat yang buruk-buruk. Sudah, tutup buku. Sudah, ini ente khususan kepada Allah bahwasanya ini sudah takdir Allah. Allah pasti pilihkan yang terbaik bagiku. Kebahagiaan bukan sama banyak perempuan yang lain, masih banyak. Jadi tanamkan seperti itu. Hapus nomor teleponnya. Ya. Jangan lagi lihat-lihat Facebooknya. Ya. Udah selesai. Jangan buka lihat dia. Sudah, fokus kepada yang lain. Ya akhi, masih banyak kembang-kembang yang bertaburan. Kumbang hanya sedikit ya, apalagi kambing.
Masa tidak bisa metik satu kembang, kembang begitu banyak ya. Jangan menyiksa diri. Ustaz, Anda terlanjur terjerat riba dengan mengambil rumah dengan cara KPR sebelum Anda hijrah. Apa yang harus Anda perbuat? Kalau bisa ngutang kepada orang, kemudian lunaskan segera, kemudian kita cicil kepada orang tersebut, itu yang terbaik. Kalau enggak bisa dan tidak ada tempat tinggal bagi kita, ya sudah darurat, segera selesaikan. Segera apa? Selesaikan agar tidak terikat dengan riba. Terkadang saya ketika beramal selalu saja datang godaan berupa riya. Bagaimana saya mengatasi riya ini ya Ustaz? Dan adakah doa Nabi yang dianjurkan menjauhkan riya? Ada doanya tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Cari di Google insyaallah ada ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu astaghfiruka lima la a'lamu. Adapun takut dengan riya ya kita harus lawan. Riya selalu menggoda. Tapi kita bilang siapa sih saya? Emang siapa? Kalau saya beramal emang jadi apa? Ya, emang saya jadi hebat. Orang yang seperti saya juga banyak. Ngapain saya riya? Kalau ada setan menggoda, bilang kamu nanti riya, lakukan saja ya setan. Saya beramal bukan karena kamu, tapi karena apa? Allah. Ya, lawan terus. Jangan berhenti beramal. Terus lawan itu riya. Jangan tunduk kepada setan dan akhirnya meninggalkan amal saleh. Kalau bersentuhan dengan adik perempuan, apakah wudu batal? Bagaimana juga kalau bersentuhan dengan sepupu? Bersentuhan dengan wanita yang benar tidak membatalkan wudu. Bersentuhan dengan adik tidak jadi masalah, wudu tidak batal. Adapun bersentuhan dengan sepupu maka tidak boleh karena sepupu bukan mahram, tetapi tidak membatalkan wudu. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai seorang yang masih kental dengan adat kebiasaan orang terdahulu yang masih menyiapkan sajian di sudut rumah dan setiap malam Jumat membaca surat tertentu. Sajian di sini bisa berupa kopi, rokok, beras dan yang lainnya. Yang bilang jinnya suka rokok siapa? Enggak boleh, ini enggak boleh. Ini apa namanya? Bisa masuk dalam kesyirikan ya. Karena memberikan sajian kepada jin ya. Mungkin dia tidak bilang jin, dia bilang ini mungkin ruh yang bergentayangan. Semua itu khurafat. Maka harus ditinggalkan. Dikasih tahu enggak boleh. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.